Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Juga selamat pagi dan selamat hari Minggu. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah dipelihara, dihentar Tuhan sampai di minggu yang kedua. Hari ini tanggal 8 Oktober 2023. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mampu, hancur. Tapi hanya dekat dengan Tuhan Yesus kita merasa aman. Dekat dengan Yesus kita mendapatkan sumber kekuatan. Dalam Mazmur 59 ayat 10 dikatakan, "Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku." Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku merasa aman. Karena nanti kita baca puji Tuhan pada hari Minggu ini tanggal 8 Oktober kita sudah membaca kitab Obaja. Obaja adalah kitab di Perjanjian Lama yang paling pendek karena hanya satu pasal. Kita membaca satu pasal penuh hari ini dari ayat 1 sampai 21. Ada firman Tuhan katakan, "Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa." Amin. Ini firman Allah pasti digenapi. Semua bangsa nanti akan melihat akan kedatangan Tuhan Yesus yang besar. Dan kita menantikan hari yang besar, hari yang mulia, hari yang agung. Dan kita nantikan, karena kita akan katakan selamat tinggal buat dunia ini. Kita akan menempati tempat yang kekal, surga buat selama-lamanya. Apabila kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, amin. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Kata firman Tuhan Mazmur 61 ayat yang keempat dikatakan, "Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu." Ayat yang keenam, "Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu." Amin, Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus aku tenang. Amin, amin. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ku hormat kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan
Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Haleluya. Dalam Mazmur 60 ayat 14 demikian firman Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku Bapa, untuk firman-Mu. Aku lapar hauskan firman-Mu, biar minggu pagi ini kami semua anak-anakmu dikenyangkan dengan kuasa firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Hanya Engkau Yesus Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera dan selamat hari Minggu. Harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Saya menangis, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita diizinkan hidup sampai ini Minggu hari ini tanggal 8 Oktober 2023. Berarti tinggal berapa bulan lagi Bapak Ibu, 2 bulan lebih kita masih diizinkan di tahun 2023. Hari Tuhan segera akan datang, saudara. Saya dapat informasi mulai dari tadi malam, Israel sudah diserang oleh Hamas. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan, saudara. Rusia dan Ukraina belum pernah berhenti untuk berperang. Ini firman Allah katakan bahwa nanti semua akan terjadi peperangan. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, semua firman Allah digenapi. Satu persatu firman Allah digenapi, saudara. Dan mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Pengharapan kita hanya Tuhan. Perhatikan firman Tuhan, saya mau baca. Kalau Yerusalem nanti dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah. Saya baca Lukas 21 ayat 20 sebagai awal. Karena berkaitan dengan hari Tuhan sudah dekat akan menimpa segala bangsa. Dan saya sudah dapatkan informasi tadi malam berita di televisi. Israel sudah mulai diserang, saudara. Dengan puluhan ribu, 7.000 roket atau apa itu informasinya. Ya, kejutan itu, ya, mendadak diserang, saudara. Nanti firman Tuhan katakan nanti Yerusalem, Israel akan mengalami kesulitan, saudara. Kemungkinan akan mengalami kekalahan, diserang nanti oleh mana-mana, kejepit, saudara. Israel itu kan dijepit oleh Arab, saudara. Mesir, ya, Jordan, Libanon, itu semua kelihatan. Saya pada waktu ke Israel, kalau di Gunung Hermon kelihatan, saudara. Libanon tuh kelihatan, ya. Ini Libanon aja bersukacita. Israel diserang oleh Hamas. Apresiasi katanya. Coba ini, saya mau baca Lukas 21 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara,
ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Nah, keruntuhannya berarti nanti Israel akan kalah, saudara, ya, akan mengalami kesulitan. Pada waktu diizinkan sama Tuhan, Israel memang dari dulu sering menghadapi kekalahan, saudara, ya. Ya, karena apa? Israel bandel sih, keras kepala. Seperti nanti hari ini kita baca Obadya, ya, itu nubuatan Nabi hamba Tuhan Obadya untuk Yehuda. Kalau Amos untuk Israel, kerajaan utara, saudara. Israel kan dibagi dua, utara dan selatan. Karena bangsa Israel ini dua-duanya bandel, saudara, ya, keras kepala. Sama juga dengan kehidupan kita, sama. Apa karakter bangsa Israel dulu, karakter manusia saat ini, sama aja. Tapi bagi kita mari, jangankan sama, saudara, tapi kita mari mau cinta Tuhan Yesus. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat sekali, saudara. Sungguh, ini di ambang pintu. Ya, tanda-tanda di zaman gempa bumi. Saya dapat berita dari berita BMKG itu, BMKG itu, Badan Meteorologi Fisika, ya, bahwa nanti akan terjadi bencana besar, ya, kalau terjadi tsunami, gempa bumi menimpa kita, negara yang kita cinta, Indonesia, atau berapa negara, peperangan terjadi, secara politik juga kita tahun depan menghadapi pemilu, segala macam terjadi sudah nanti. Dan kata firman Allah, semua akan mengalami kesulitan-kesulitan. Dunia sudah mulai mengalami kesusahan-kesusahan. Saya ngerti di Amerika sudah banyak yang homeless, ya, banyak kerusuhan, banyak kejahatan. Pokoknya tidak ada ketenangan tuh. Dunia akan hancur nanti, kata firman Tuhan. Tapi hanya dekat dengan Allah saja kita merasa aman, damai, sejahtera. Justru Bapak Ibu, saya berterima kasih sama Tuhan. Saya diizinkan Tuhan, berarti saya dicinta Tuhan Yesus. Bapak Ibu dicinta sama Tuhan. Bisa mendengarkan firman Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Giat selalu sampaikan berita firman. Karena itu firman Allah sesuai dengan perintah Tuhan. Berarti kita menjadi pelaku firman. Lakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang firman katakan. Mari kita lakukan semuanya. Udah saatnya kita. Marilah kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan menghari menyongsong kedatangan Tuhan dengan membawa pelita, dengan membawa minyak, sudah. Minyak itu bicara firman dan Roh Kudus. Supaya langkah-langkah hidup kita jangan melangkah sembrono, tapi melangkah dengan pasti. Jadilah gadis yang bijaksana, yang menantikan kedatangan Tuhan yang besar, dengan sikap hati yang selalu ada firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengajar kita, mengingatkan kita untuk tetap tegak kita berdiri hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari saya mau baca Obadya, ya, sekarang Obadya. Kitab Obadya ini hanya satu pasal, saudara, ya. Hanya 21 ayat, ya. Kurang lebih ditulis oleh Obadya sendiri, seorang hamba Tuhan, ya, untuk diizinkan Tuhan untuk bicara kepada suku Yehuda. Karena Edom ini nanti kita lihat, ya, Edom banyak dihukum Tuhan, ya. Nanti kita baca, ditulis kurang lebih sekitar 840 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung sekarang, ya, sekitar 2900-an tahun yang lalu, saudara, ya. Kita belum ada, ya. Sudah firman Allah sudah digenapi, ada. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mau baca firman Tuhan. Saya mau baca ayat 1. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Sekarang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Edom kalau kita baca ini keturunan dari Esau. Kalau kita baca di Kejadian pasal 36 ayat 1, karena menyangkut soal Edom, ya, saya mau baca supaya Bapak Ibu jelas firman Tuhan. Saya mau baca, inilah keturunan Esau, yaitu Edom, ya. Kejadian 36 ayat 1. Ayat yang kedua, Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholima, anak-anak Isibon orang Hewi, dan seterusnya. Ini anak-anak Esau. Jadi Edom ini adalah keturunan dari Esau, dan saudara tahu ceritanya, Esau sangat dendam, ya, kepada Yakob, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, bahwa oleh karena itu mari kita sebagai anak Tuhan tidak boleh dendam. Ini baca ini. Kejadian 26, Kejadian 27 ayat 41. Kejadian 27 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Coba saudara, dendam dia akan membunuh Yakub. Apakah Tuhan tahu? Tahu Tuhan. Demikian belajar buat kita, jangan pernah dendam sama orang. Apalagi niat membunuh orang, jangan saudara. Ya, tidak boleh, ya. Karena kita bukan kapasitas kita membunuh orang. Karena orang ciptaan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan.
Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 12, jangan punya pembalasan. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ya, kita bertobat. Mari berikutnya saya mau baca ayat yang kedua. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Ini berkaitan dengan Edom, saudara ya. Edom dihukum Tuhan ini. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun kau terbaring tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu di tempat di antara bintang-bintang, dari sana pun aku tak menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Ini untuk Edom. Karena Edom itu sombong, tinggi hati, dia akan membunuh Yakub dengan segala cara dan keturunannya. Ya, Edom keturunan yang terus bermusuhan dengan suku bangsa suku Yehuda. Israel perang-perangan, saudara. Ya, Israel itu dari keturunan Esau ini sama Yehuda ya. Jadi Tuhan tidak suka. Maka ini sifat dari Tuhan, tidak boleh kita menuh dendam, benci, tidak boleh. Nanti musuh dengan Tuhan. Ini contoh konkret dari sini. Ayat kelima. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibiasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Benar, ada menyangkut Esau, karena Edom dan Esau satu garis, saudara ya. Siapa yang makan sidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikian firman Tuhan, aku melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pengguna Esau. Nah ini, karena Edom, Esau semua membenci keturunan Yakub, terjadi perang dendam ya. Jadi ini tidak boleh, makanya Tuhan marah ya. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau ya, lenyap, terbunuh karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Maka celah akan meliput engkau dan engkau dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ini ya. Dalam Roma pasal 9 ayat 13 sudah berkata, saudara ya. Roma 9 ayat 13 demikian. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ini Tuhan yang ngomong ya. Nah, kalau Tuhan yang kapasitas Tuhan membenci, Tuhan yang menciptakan. Ini suatu pembelajaran buat kita supaya kita tidak punya sifat-sifat yang tidak baik, karena Allah benci dosa. Allah benci sifat-sifat yang tidak baik. Tapi Allah mengasihi kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan ya. Oleh itu mari kita membaca lagi. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celahkan meliput engkau dan kau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan mengundi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan jangan bersuka cita atas kurun Yehuda pada hari kebinasannya, dan jangan membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan jangan memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan jangan merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Jadi kalau kita benci sama orang, ya tidak boleh dendam dengki terus kita menindas lagi. Udah tidak suka ditindas, kita bersorak-sorai. Apabila kita tidak suka sama seorang, kalau dia susah, ya kita bersorak. Udah boleh, ini firman Tuhan. Tidak boleh ya. Kita harus punya hati baik. Makanya Tuhan itu benci ya manusia makin berdosa. Maka dikatakan ayat 15, sebab hari Tuhan, sebab sudah dekat hari Tuhan akan menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan, demikian dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Dunia makin hari makin jahat. Bertobat saudara ya. Nanti ada harinya Tuhan, kalau sudah Tuhan menghukum, sudah selesai saudara. Maka sebelumnya itu terjadi, kita mau kembali bertobat sama Tuhan ya. Ayat 16, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan keturunan Yakub akan memiliki pula tanah milik. Amin. Di gunung Sion itu tempatnya Tuhan. Sion Yerusalem, tempatnya Tuhan. Dan mari kita ada di tempatnya Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan orang-orang yang di gunung Sion akan ada orang terluput, diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 18, kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dari kaum keturunan Esau menjadi
tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Keturunan orang jahat, orang fasik akan binasa. Ini firman Tuhan. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim, daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Jadi ini orang Israel, suku Yehuda. Benyamin ini suku Yehuda, ya. Maksud saya bangsa Israel itu dibagi dua, ya. Satu kerajaan utara, ini selatan. Selatan itu Benyamin, Yehuda menjadi satu, saudara, ya. Jadi Tuhan akan berkati Yehuda. Maka Israel ini akan berkembang. Mereka akan memiliki daerah Efraim, daerah Samaria, suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Ini Israel yang suku Yehuda, ya. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanan sampai ke Sarfat. Orang Israel yang diangkat pembuangan itu ya suku Yehuda yang waktu pembuangan Babel, saudara, ya, akan memiliki tanah orang Kanan sampai ke Sarfat. Dan orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Ayat 21 yang terakhir, penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Minggu ini sudah kita baca satu pasal penuh kitab Obadya dari ayat 1 sampai 21, dan kita belajar di sini. Mari kita menjadi anak Tuhan, tidak boleh dendam, dengki, benci. Karena Tuhan akan menghukum dunia ini yang penuh dengan dosa. Nanti akan datang harinya Tuhan yang besar akan melimpah menghukum manusia. Tapi mari kita kesempatan kita mau sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau makin dekat dengan Tuhan. Harapan kita hanya dengan Yesus. Sebab hanya dekat dengan Tuhan Yesus kita selamat. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari kita semua berbondong-bondong datang kepada Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, nanti janji Tuhan, kita akan dibawa, diselamatkan. Kita di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji dan amin.